Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammad dan Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka hamidum majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya lewat infak dakwah, sehingga channel ini bisa eksis dengan setia hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada, ya. Tentu dengan sebuah harapan, insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit, ya, amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi, ya. Kemudian untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada, ya, di mancanegara, di dalam negeri, ya, semoga selalu always dan tidak pernah never tetaplah bertumbuh menjadi pribadi yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silakan saja di share linknya, ya, link kajiannya. Jadi jangan kamu unduh, kamu potong-potong lalu kamu unggah ulang. Jangan, ya, jangan. Kasihan yang nonton itu loh. Jadi tidak mendapatkan informasi utuh dia, ya. Oke, selanjutnya, ya, bagi yang tadi itu mau ambil bagian dalam dakwah, wis paling gampang itu linknya aja, linknya di share, nggak repot-repot kamu, dikasih yang enak kok, ya. Oke, seluruhnya aku tidak bisa sebutkan satu persatu yang telah memanjatkan doa kepada Gusti Allah Agung untukku dan keluarga. Semoga kebaikan doanya juga tercurahkan bagi yang mendoakan. Sebagai sesama saudara muslim, kita saling mendoakan dalam kebaikan, dan insya Allah doa kita bagian dari doa-doa yang diijabahi oleh Gusti Allah Agung. Oke, ya. Kita lanjutkan kajian kita, ini seri yang ke-7, dan insya Allah ini menjadi tamat tuh, ya. Jadi seri ini tamat, insya Allah besok kita akan bahas tentang zakat. Seri 7 tamat. Aku sudah jelaskan, ya, tafsir Profesor Wahbah, tafsir Duo Jalal, bahwa di situ memang tidak tertulis nama Ismail, tapi kita tahu bahwa itu dimaksudkan anugerah kedua, ya. Anugerah pertama itu Ismail sebagai doa yang dipanjatkan, anugerah keduanya Ishak. Maka itu dalam perspektif setelah berputra Ismail, ya. Dan aku jelaskan kemarin, ayat ini justru meneguhkan bahwa Ismail itu nabi. Loh, kok bisa? Ya bisa karena pelanjutnya juga nabi. Dia berarti kan nggak mungkin kalau kakaknya itu bukan nabi sedangkan dia melanjutkan kenabiannya. Ini kan bicara keturunan, bicara estafet tugas dakwah. Maka ketika Ishak, ketika Yakob dinyatakan dalam surat ini sebagai nabi, maka saudara tuanya sebagai pendahulunya, ya, itu juga nabi. Gitu loh. Bukan justru dibalik Ismail nggak ada, bukan nabi karena namanya nggak tertulis. Ya ampun, kalau tolol itu mbok ya jangan banget-banget gitu loh. Makanya nggak bisa. Kalau kita mau masuk dalam kerangka berpikir akademis, murnikan hatimu memang untuk belajar, untuk mencari benar salah, bukan mencari menang kalah. Menang kalah itu kan kerjaan anak kemarin sore, anak kecil yang kelas coro-coro itu. Mbok ya kita ini berpikir dewasa lah, ya. Mau dibilang kalah ya karep pun, bilang menang ya karep pun, kita sudah nggak berpikir ke sana. Sebentar lagi kita mati, nggak ada keselamatan tanpa kebenaran. Tugas kita mencari mana yang salah, mana yang benar. Setelah tahu itu kerja otak, ya. Mana yang salah, mana yang benar itu kerja otak atau rasionalitas kita kerja. Oh ini yang salah, kita tenggal. Oh ini yang benar, kita ambil, kita jaga dalam hati setelah diolah melalui rasionalitas kita. Jadi pengetahuan kita itu yang akan mendasari keimanan kita. Kalau kerangka berpikirnya di sana cakep,
Tapi kalau kerangka berpikirnya masih menangkala, masih kekanak-kanakan, nanti ujung-ujungnya pasti saling hujat itu. Padahal agama tidak mengajarkan kita untuk menghujat. Itu masalahnya. Ya. Maka kalau ayat ini kita pahami dengan benar, ayat ini justru meneguhkan Kanjeng Nabi Ismail itu adalah nabi. Karena apa? Dia dilanjutkan. Kan sudah jelas ya terjemahannya. Nanti aku tuliskan terjemahan secara lengkap di sini ya, bahwa pengucapan bahwa tentang Ishak dan Ismail menjadi nabi itu setelah berputra Ismail. Nih. Setelah berputra Ismail ini ya. Nih kamu garis bawahi, setelah berputra Ismail. Terus dikabarkan di ayat itu ya, pelanjutnya itu nanti itu kan ada Ishak, ada Yakob, ya, Yakob. Ini kan generasinya kan dulu ini. Berarti kalau yang melanjutkan ini melanjutkan nabi, ini melanjutkan nabi, otomatis ini ya nabi gitu loh. Nggak mungkin ini tukang parkir terus dilanjutkan nabi, goblok dia. Cuman nanti sejarah mengatakan ini adanya nanti kan menjadi Israel, menjadi Arab. Tapi apapun itu, ini semua mengemban tugas kenabian. Kalau pelanjutnya saja itu yang ditugaskan itu tugas kenabian, maka yang dilanjutkan itu juga nabi gitu loh. Paham? Aku nggak tahu ya. Aku selalu kalau mau ngisi kajian itu aku memilih cara apa yang paling gampang kalian terima, itu yang aku pilih. Aku harus mencari metodologinya gimana ya menjadi supaya PO-PO ini gampang menerimanya. Nah seperti ini harapanku sih kalian ngerti. Kenapa aku kemarin ngomong justru surat Al-Ankabut itu meneguhkan Ismail itu nabi. Karena apa? Yang melanjutkan itu juga diklaim sebagai nabi. Nanti nggak mungkin yang dilanjutkan Ismailnya itu bukan nabi, nggak mungkin. Gitu loh. Aku melanjutkan si Gus Betik melanjutkan Gus AA gitulah misalkan ya. Dinyatakan itu Gus Betik sebagai rektor. Berarti Gus AA yang tak lanjutkan itu juga rektor gitu loh. Nah kalau aku melanjutkan Gus AA melanjutkan apanya? Kan tugasnya gitu. Ya. Oke, sudah ya ini ya, clear ya. Sesuatu yang tidak tertulis bukan berarti tidak ada, ini hitung-hitungan pendekatan matematisnya seperti ini. Ya. Semoga kalian bisa memahaminya ya. Kalau kurang paham ya diulang-ulang. Ya, diulang-ulang. Kalau nggak punya paketan, cari wifi. Di mana yang ada wifi. Ya, bisa numpang. Ya gimana lagi memang kalau nggak ada dana untuk beli. Kan ya numpang kan. Kalau di sini di tempat-tempat umum ada wifi. Gitu ya. Oke. Aku lanjutkan. Aku kasih catatan dulu untuk kalian ya. Sebelum nanti aku tampilkan apa namanya itu? Terjemahan yang sudah aku berikan penjelasannya ya. Pertama, ini juga perhatikan. Pertama, ya. Al-Qur'an, kalau kita baca Al-Quran, itu sering memposisikan pembacanya itu seolah-olah dianggap tahu tentang rangkaian peristiwa dari sebuah ayat yang tengah diinformasikan. Kalau kita baca Al-Quran itu ya. Terkait dengan ayat bahasan kita adalah di mana kita sudah dianggap tahu, dianggap mengerti bila Kanjeng Nabi Ibrahim telah memiliki putra Ismail sebagai anugerah pertama. Kan aku sudah bilang anugerahnya kan 2 kali.
Nanti anugerah keduanya itu Kanjeng Nabi Isa. Ya. Aku ulangi. Pada umumnya kalau kita bicara ayat-ayat itu, seolah-olah kita itu sudah mengerti duduk permasalahannya kalau kita baca Al-Qur'an. Makanya kamu sering-sering baca Al-Qur'an lah. Ya. Jangan dihafal aja ngoceh tapi nggak tahu artinya, itu kan beo itu. Kamu manusia bukan beo. Apakah begitu nggak baik? Baik, tapi jangan berhenti di situ. Supaya kamu paham, kamu tahu artinya, kamu tahu maksudnya. Ya. Nah, kalau kita baca Al-Qur'an itu ya, aku sering menemukan itu. Jadi kita itu oleh Al-Qur'an itu dianggap sudah tahu duduk permasalahannya. Jadi tidak harus dijelaskan secara rinci. Gitu. Nah, maka dari itu semakin banyak wawasan kita, ya, itu semakin mudah kita memahami Al-Qur'an. Gitu loh ya. Entah itu wawasan sains kemarin tentang besi ya, tentang historikal Kanjeng Nabi Ibrahim yang sekarang kita bicarakan. Itu akan menambah kemudahan kita untuk memahami informasi-informasi Al-Qur'an. Karena apa? Al-Qur'an sering memposisikan pembicaranya seolah-olah dia dianggap tahu tentang apa yang sedang dibicarakan. Ya. Seperti ini ya, kita dianggap tahu bahwa ya memang kita tahu bahwa putra pertamanya itu Ismail gitu loh. Ya. Oke, yang pertama. Yang kedua, ya, adalah ini metodologi ini ya. Metodologi. Adalah sebuah kesalahan total bila dikatakan Ismail bukan nabi. Karena dalam Quran surat Al-Ankabut 29 ayat 27 tidak menyebutkan nama Ismail. Ya. Aku review lagi. Ya. Ini ya. Quran surat 29. Sorry. Mohon diperhatikan ya, kalau nggak dikasih air sulit ini ya. Tapi kok dikasih air dia nunggu kering. Surat 29 ayat 27. Ya. Lihat, perhatikan. Adalah sebuah kesalahan ya. Kesalahannya kesalahan total lagi bila kita katakan Ismail bukan nabi, karena ya di Quran surat 29 ayat 27 yang tidak menyebutkan nama Ismail. Ya. Maka Ismail bukan nabi. Dengan mengabaikan, mana yang diabaikan? Ya. Ya. Dengan mengabaikan, ya. Lihat nih. Kamu tahu nggak gambar ini? Kalau nggak tahu tak giniin aja lah. Ya. Karena dianggapnya bertentangan, jadi diabaikan sama dia. Diabaikan yang satu, ya padahal tidak bertentangan. Sudah aku jelaskan tadi. Ya. Gini loh sebetulnya. Ya. Dengan mengabaikan ya, surat 2 136 ya. Kemudian surat 3 84 ya. Kemudian surat 4 163. Kemudian surat 1954. Nih. Ya. Ini sebuah kesalahan fatal. Ketika dia hanya mengambil ini, menafikan yang ini. 1 2 3 4. Dia anggap sebagai sesuatu yang bertentangan. Padahal yang tidak bertentangan. Karena apa? Itu setelah putra sulungnya Ismail. Seperti yang aku sudah jelaskan tafsirannya di seri yang ke-6. Ya. Jelas ya? Ini sebuah metodologi.
Ini diambil, ini dinafikan. Tidak boleh. Al-Quran itu menolak satu ayat saja sama dengan menolak seluruh Al-Quran. Jadi Al-Quran itu 100% benar. Karena nggak boleh satu aja kesalahan, maka dia gagal sebagai kitab suci. Nah kok ini mau dinafikan? Ini belum, ini kan yang dikompilasi. Sebenarnya banyak ayat-ayat lain yang senada dengan ini. Ya, oke, clear ya. Nah, sekarang aku hapus lagi. Ya, sudah clear ini ya. Oke. Aku hapus lagi sekarang. Kita ke terjemahan akhirnya, ya, ke terjemahan akhir. Tadi kan sudah aku jelaskan. Pertama, ya, kita dianggap tahu oleh Al-Quran. Yang kedua, metodologinya nggak bisa menolak satu ayat, menerima ayat yang lain nggak bisa. Al-Quran itu harus satu, semuanya diterima. Ada pertentangan? Enggak, aku sudah buktikan dan aku akan sekarang buktikan lagi. Nggak ada pertentangan. Yang pertentangan itu justru karena kamu parsial. Kalau dibaca semua ayat ya nggak bertentangan. Oke, sekarang giliran kita ke sini. Jadi begini pemahamannya ya. Tuh, mulai dan kami ya. Kalau besar bilang huruf besar semua, kalau kecil begini. Ini terjemahnya begini. Sebentar, Bapak cari warna yang berbeda. Oke, nggak tahu kalau di videonya nampak nggak beda warnanya. Nampak? Oke. Ini ya, dan kami besar anugerah. Nah sini kan kita berbicara anugerah kemarin. Anugerah. Oke? Kan kepadanya Kan kepadanya. Red Ibrahim. Lihat ini ya. Dalam kurung itu ya. Ya. Lihat ini ya. Dalam kurung Red Ibrahim. Jadi maksudnya nyanya itu ke Ibrahim. Oke, terus? Dalam kurung red setelah Ismail. Nah, ini juga yang penting di sini. Dalam kurung ini karena merah, red. Oke, apa? Setelah Ismail. Setelah Ismail, Tutup tutup kurung, Ishak dan Yakub. Ishak dan Yakob. Ya, Yakob. Oke. Dan kami jadikan. Nggak cukup nih nanti. Dan kami jadikan kenabian dan kitab. Nah, ini yang aku bilang tadi. Sudah dibilang kenabian. Ya. Maka dia mesti nabi ini karena Ishak dan Yakub itu nabi. Kenabian ya, dan kitab. Dan kitab kepada keturunannya. Kepada, lihat ini domirnya ya. Keturunannya dalam kurung Ibrahim. Dalam kurung Ibrahim. Red Ibrahim. Oke. Terus Balasannya.
Red Ibrahim. Lihat itu. Ya, dalam kurung lagi. Ibrahim. Ya. Ya, terus Sebagai besar anugerah. Besar anugerah. Sebagai besar. Iya, anugerahnya. Oh, gitu. Lihat ini. Anugerah. Oke. Di dunia. Di dunia. Terus? Sesungguhnya dia. Dan sesungguhnya dia. Red Ibrahim. Nanti itu domirnya ke Ibrahim semua. Yang tadi sudah dijelaskan oleh GNR tadi, ya. Ibrahim, oke. Di akhirat. Nah. Di akhirat Termasuk orang yang saleh. termasuk orang yang saleh. Gitu. Sudah? Ya. Oke. Coba mana yang katanya bertentangan itu mana? Mana yang katanya bertentangan? Sudah tak jelaskan ini. Dan kami anugerahkan, ya. Ini berbicara anugerah. Ya, berbicara anugerah ini. Kami anugerahkan kepadanya siapa? Ibrahim. Ini tadi sudah aku jelaskan, ya. Dan apa namanya? Nggak usah lah ya, nggak usah, apa aku ulang ya. Tadi kan sudah aku jelaskan ya. Di GNR sudah menukilnya ya tentang domir tadi itu ya. Tapi tidak apa-apa, aku jelaskan lagi ya. Jadi enak, juriatihi ya. Dia tidak juriatihima. Ya, jadi dan kami anugerahkan kepadanya Ibrahim ya. Maksudnya apa? Setelah Ismail. Kenapa nggak ditulis? Orang sudah tahu. Kenapa nggak ditulis 1x? Orang sudah tahu kalau itu x, jadi nggak perlu ditulisin 1x. Justru nanti ketawain orang kalau kamu tulis 1x. Sama orang eksak, ini ketahuan ini bukan anak eksak ini. Jadi kalau 1x itu x gitu aja, orang udah tahu, nggak usah ditulis. Kalau kamu tulis justru kamu diketawain. Ini juga begitu, orang sudah tahu, kan aku sudah bilang Al-Quran itu sering berbicara seolah-olah pembacanya itu dianggap sudah tahu duduk permasalahannya. Kita dianggap sudah tahu, dan memang kita tahu dari historical, dari ayat-ayat yang tadi yang dibuang sama si pendeta ini. Ya, nggak tahu juga dia pendeta atau enggak, atau sekedar doktor, dosen, rektor. Ya. Kita tahu, kita sudah tahu, makanya nggak perlu ditulis. Artinya sudah maklum, gitu. Maklum untuk diketahui. Jadi yang maksudnya itulah, dan kami anugerahkan kepadanya, yaitu larinya ke Ibrahim. Setelah Ismail itu siapa? Ishak dan Yakob. Dan kami jadikan ya kenabian. Nah ini nabi. Pelanjutnya nabi. Maka Ismail ini pasti nabi karena dia melanjutkan ini. Gitu ya. Dan kitab kepada keturunannya. Nyanya siapa? Ya itu tadi, juriatihi bukan juriatihima. Maka ini lari ke Bapak Ibrahim lagi. Memang konteksnya kan anugerah, personalnya anugerah, masalahnya Ibrahim personalnya. Ya ini berkat anak soleh lah, maka dikasih anugerah sama Allah. Gitu kira-kira.
Ya. Kalau kamu hanya lihat terjemahannya, ya, mana tadi? Keturunannya, ya, nya ke siapa ini? Nya ke Ibrahim bisa, nya ke Ishak dan Yakub bisa. Ya, tapi kalau kita rujuk ke original teksnya, dia pasti ke Ibrahim dan memang ke Ibrahim. Ya. Oke, balasannya nyanya kepada siapa? Ibrahim. Sebagai apa? Anugerah lagi. Jadi kita ini berbicara anugerah. Nih. Anugerah. Ya. Sebagai anugerah kepada siapa? Kepada Pak Ibrahim ini. Di dunia dan sesungguhnya dia siapa? Bapak Ibrahim lagi. Di akhirat termasuk orang-orang yang soleh. Ya, aku bilang sejak kemarin. Ini gampangannya supaya kalian bisa nerimakan di Facebook, di YouTube, di WA sering. Wah, ini rezeki anak soleh. Gitu. Mungkin kata-kata itu diilhami dari ini. Nah, ini rezeki anak soleh, ya. Dianugerahi apa? Ishak. Dianugerahi apa? Yakob. Sebelum itu dianugerahi apa? Ismail. Merekanya semua apa? Nabi. Dah. Ayo sekarang ngomong, mana yang bertentangan? Surat An-Nisa sudah mengatakan, kalau Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, pasti kalian ketemukan banyak pertentangan di dalamnya. Artinya, tidak ada pertentangan dalam Al-Quran. Kalau kamu menemukan ada pertentangan dalam Al-Quran, otakmu yang belum sampai untuk memahaminya. Maka perlu literasi. Gitu. Ayo, sudah aku paparkan gini, mana yang bertentangan. Yang penting kamu pahami ini loh ya. Nih, yang merah ini perlu kamu pahami. Ya, supaya jangan ke susu, ya, jangan ke susu menyalahkan Al-Quran. Al-Quran bertentangan dengan dirinya sendiri. Ini bukan seperti Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Yang sudah aku bilang di episode keberapa itu. Terjadi kesalahan koherensi, terjadi kesalahan korespondensi. Al-Quran tidak pernah mengalami seperti itu. Kalau Injil, perjanjian baru, itu banyak yang bertentangan dengan dirinya sendiri. Kok ini menuduh Al-Quran bertentangan dari sendiri? Kemarin sudah aku kasih buktikan. Bagaimana mungkin naik ke atas gunung ketika Yesus dipermuliakan? Matius sama Markus bilang 6 hari setelah pengajaran. Sementara Lukas tidak mau 8 hari. Sementara lagi Yohanes nggak cerita apa-apa. Pertanyaannya, itu kok bisa gitu, itu benar terjadi apa enggak sih? Kenapa sih, mana yang benar? Matius, Markus atau Lukas yang benar? Artinya salah satu ayat harus dibuang. Si dokter itu karena dia mainannya itu ya perjanjian lama perjanjian baru, main buang aja. Kita nggak boleh dibuang kok, karena memang tidak boleh, dan itu bukan yang bertentangan. Nggak bisa disamakan Al-Quran ini perjanjian terakhir dengan perjanjian baru dan perjanjian lama, nggak bisa. Ya, jadi jangan asal main buang. Kalau itu Al-Quran seperti itu. Kalau Injil seperti yang aku bilang tadi, coba sampai sekarang detik ini nggak ada yang bisa membenarkan itu gimana. Coba tanya kepada LAI sana, tanya yang baik dengan tujuan untuk tahu kenapa Pak ini di Matius waktu perikop Yesus dipermuliakan di atas bukit, di atas gunung. Matius, Lukas ya tidak sama. Yang sama itu Matius sama Markus, sama-sama 6 hari. Tapi Lukas kok 8 hari Pak? Tanya yang benar, bisa jelaskan nggak? Karena itu baru benar-benar diametral seperti ini. Nampak ini tuh? Ini ya. 6 dan 8 tuh diametral, nggak bisa rukun dia. Dia bertentangan begini. Nggak bisa ketemu. Begitu juga tentang Markus yang minum racun. Mau sehebat apapun imanmu terhadap Yesus,
Kalau kamu minum racun ya pasti mati. Pertanyaannya itu benar ayat atau sisipan? Nah, nanti lain waktu kita berbicara tentang ayat-ayat yang disisipkan. Ya. Oke, aku kira sudah cukup jelas ya. Sudah seperti ini ya. Nanti yang di situ bisa dipoto tuh atau gimana kamu atur ya. Ini terjemahannya. Dan aku sudah memberikan pertanggungan jawabanku sebagai seorang Islam. Tidak ada yang bertentangan dalam Al-Quran. Ini jawabannya ya. Sampai sini dulu dan ini seri tamat ya. Seri tamat. Semoga bisa diambil pelajaran dari 7 seri yang sudah kita selesaikan secara maraton. Pesan dari aku, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Islam, jaga sholatmu, jaga Al-Quran dalam bingkai keimananmu yang paling dalam sebuah keindahan yang tiada tara. Tetapi tetap memberi hormat kepada saudara kita yang memilih jalan lain. Karena mereka juga tetap saudara kita. Bila ada perbedaan, silahkan bawa di atas meja diskusi akademis. Sehingga tidak ada rasa saling menyerang, saling menyakiti, saling menghina, atau saling merendahkan. Karena agama hadir itu untuk dihormati, bukan untuk direndahkan. Apapun agamanya. Ya. Berikutnya semoga mendapatkan keberuntungan ya. Di bulan-bulan puasa sudah masuk 10 terakhir ya. 10 terakhir dan aku sudah itu bikin tentang Lailatul Qadar untuk teman-teman yang sudah nomor WA-nya ada di aku kirimin kemarin. Coba direview ulang bagaimana cara memahami Lailatul Qadar yang benar ya. Kalau yang WA-nya nggak ada di aku ya aku nggak bisa kirimin. Nah, terus begini, mumpung aku ingat ini, apakah setuju kalau kita bikin grup WA? Karena tadi ada yang minta digabungkan ke grup WA saudara kita dari Palembang. Aku bilang grupnya belum dibikin, aku mau diskusi dulu dengan teman-teman. Nah kamu tanya, sekarang aku tanya kalian, apakah kita perlu bikin grup WA? Kalau perlu nanti aku bikinkan, supaya aku minta Gra itu untuk bikinkan. Kalian yang belum store nomor WA, store lewat nomor WA aku ya. Tapi nanti aku nggak bisa jadi admin loh ya, karena aku sibuk. Nanti adminnya siapa di antara kalian? Yang penting tak bikinkan dulu grupnya, nanti terus siapa ya? Siapa kalian yang mau jadi adminnya, nanti kalian yang ngelola ya. Jadi silaturahmi kita semakin kuat, baik itu di komentar ya, tetap aja di situ eksis, di grup WA juga tetap nanti kita bikin komentar. Nah, sekarang coba dipertimbangkan apakah setuju kita bikin grup WA. Kalau setuju silakan kirim nomor WA kamu di nomor WA aku, nanti aku bikinkan grupnya. Oke, semoga puasa ini menjadi puasa yang istimewa bagi kita ya, sehingga kita mendapatkan keberuntungan, rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Ya. Ini sebagai penyemangat, tidak lupanya salam Isra ya. Kalau ada yang tanya, kamu harus bisa menjelaskan itu Islam rasional itu gimana gitu. Kalau kamu malas jelaskan, itu Islam rasional itu artinya kami beragama pakai otak, nggak pakai dengkul. Itu aja. Kalau malas memaparkannya, ya. Oke. Sudahlah ya, tamat sudah. Aku janji akan menjelaskan tentang zakat. Sebentar lagi kita bayar zakat. Nanti kalau penjelasanku berbeda seperti apa yang kamu terima sekarang, ya kamu siap-siap aja. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur nembah suwun.